Jaya. Jaya membawa kota untuk nanti apa Kawa masih kosong. Setuju? Sama dulu. Ya kan? Iya. Saya sana ya, jangan di sana ya, Sa. Ya, Sa. Silakan tutup. Dan dia tutup. Tutup. Ayo. Kuncinya kena dibuang dia dulu. Tegel ya, tegel. Nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita bersama-sama menjalankan konferensi cabang Nahdlatul Ulama yang kelima. Mudah-mudahan akan melahirkan gagasan ide serta program kerja yang luar biasa 5 tahun ke depan bagi Nahdlatul Ulama Kota Bekasi. Saya berharap kepada seluruh peserta baik peserta penuh dan peninjau agar mampu bisa memberikan gagasan dan ide yang terbaik buat konferensi cabang PCNU Kota Bekasi yang kelima tahun 2024. Saya atas nama panitia mengajak seluruh para peserta untuk mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman Al-Karam Bapak Haji Ahmad Faisal, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang juga kami hormati Al-Karam Kiai, para ibu nyai, para asatidz dan asatidzah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa jami'il anbiya wal mursalin ala ajmain sayyidina Muhammad Ibrahim sayyidina Musa sayyidina Isa sayyidina Muhammad al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan
Kita panjatkan segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka Kompersat kelima Nahdlatul Ulama kita berhasil. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran para hadirin semuanya, meramaikan dan mengapresiasi peristiwa yang cukup bersejarah ini. Tentunya momentum hari ini adalah momentum sejarah Kota Bekasi dalam rangka NU harus bergerak terus. Saya sebagai ketua panitia berharap pada seluruh mutamirin dalam rangkaian kegiatan ini harus serius dan harus mengikuti sampai selesai. Ini momentum kita, bukan hanya pada persoalan tongkat istana kepemimpinan, tapi bagaimana mampu melahirkan sebuah mimpi-mimpi besar Nahdlatul Ulama Kota Bekasi dalam 5 tahun ke depan. Hari ini kita buktikan, hari ini kita tunjukkan gagasan, ide dan lain sebagainya kita akan tuangkan dalam konferensi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong jaga kondusivitas dalam konferensi kelima ini. Mari kita dengan riang gembira konferensi yang kelima ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Hari panas terasa gerah. Yang bekerja ambillah gerak. Semoga sukses musyawarah Komperda 5. Mari kita song-song dengan pikiran cerah. Yang saya hormati, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Cabang NU Kota Bekasi yang hari ini melaksanakan konferensi cabang yang kelima. Oleh karena itu, tentu saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ketua Panitia Pelaksana beserta seluruh jajarannya, walaupun hanya dikasih 1 minggu oleh PBNU, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Berikan apresiasi kepada Panitia Pelaksana Konferensi Cabang. Karena memang Mari sukseskan konferensi NU, karena NU adalah pemersatu. Ada permata namanya Ruby. Ruby dibawa dari Kintamani. Ulama adalah pewaris Nabi, harus dijaga dan diteladani. Ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan dan saya mohon untuk dicamkan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Bekasi maupun pengurus MWC NU se-Kota Bekasi. Pengurus NU di semua tingkatan berkewajiban untuk membangun perkumpulan yang koheren. Sekali lagi saya ingin mengingatkan seluruh jajaran pengurus NU, baik tingkat PCNU, tingkat MWC NU maupun ranting NU, berkewajiban untuk membangun perkumpulan yang koheren. Haji Madinah, tahu koheren? Kalau nggak tahu, Pak PJ batalkan anggarannya. Jadi koheren ini singkat cerita, kalau kata orang Betawi, disingkatnya aja ini. Apa yang diucapkan, apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan, itu harus sama. Ya di Madinah, kalau nggak sanggup koheren, berhenti jadi ketua PCN. Siapapun yang mau jadi ketua PCN, wajib koheren. Para kandidat-kandidat, para calon yang mau jadi ketua, itu wajib koheren. Yang tidak koheren, percayalah. Sekali lagi, yang tidak koheren, percayalah. Pasti tidak akan kami SK-kan. Percaya itu.
Nah, oleh karena itu, para peserta konferensi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membangun NU yang koheren, paling tidak kita membutuhkan 3 disiplin. Ini kami minta kepada PJNU dan MWJNU serta ranting NU. Yang pertama adalah disiplin norma. Pengurus cabang, pengurus MWJ dan pengurus ranting harus paham tentang norma yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama. Apa itu normanya? Yang pertama, paham tentang qonun asasi, paham tentang anggaran dasar, paham tentang anggaran rumah tangga, paham tentang peraturan perkumpulan, paham tentang peraturan pengurus besar Nahdlatul Ulama, serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Yang kedua, di samping kita memegang disiplin norma yang bersifat tertulis, anggaran dasar dan lain-lain sebagainya, ada yang mulai hilang. Norma yang tidak tertulis. Ranting sudah songong kepada MWJ, MWJ songong kepada PJ, PJ songong kepada PW, PW songong kepada PB. Adab sudah hilang. Oleh karena itu, kepada pengurus cabang yang telah akan melanjutkan estafet kepemimpinan NU di Kota Bekasi ini, ayo lakukan koreksi. Jangan-jangan anak-anak muda NU itu salah akibat pula Haji Madinah yang gak pernah membimbing mereka. Jangan-jangan. Jadi mari kita lakukan evaluasi untuk kebaikan kita bersama. Jadi yang pertama adalah disiplin norma. Yang kedua adalah disiplin agenda. Ini penting sekali. Kalau sudah Muskercap itu memutuskan A, kenapa yang dipraktekkan C? Ini banyak sekali kejadian. Kita tidak disiplin dengan agenda. Muskercap memutuskan A, tapi yang dilaksanakan oleh pengurus cabang itu F. Itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, disiplin yang kedua adalah disiplin agenda. Kalau sudah diputuskan di dalam rapat, suka atau tidak suka, kita kewajiban untuk melaksanakannya. Yang ketiga, disiplin kepemimpinan. Ini penting sekali. 3 disiplin ini harus dipegang oleh seluruh pengurus sampai ke anak ranting. Disiplin kepemimpinan ini harus paham siapa yang jadi pemimpin dan siapa yang jadi orang yang dipimpin oleh pemimpin. Itu job description itu menjadi sangat penting. Kita harus membaca bait-bait dan ayat-ayat yang ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga supaya kita tahu melalui ADART maupun melalui peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Seraya mengharapkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, konferensi cabang kelima Nahdlatul Ulama Kota Bekasi secara resmi dibuka. Semoga konferensi cabang ini akan mampu melahirkan kepemimpinan baru yang lebih baik, keputusan yang bermanfaat, khususnya bagi masyarakat dan warga Nahdlatul Ulama di Kota Bekasi dan juga bagi kepentingan pemerintahan Kota Bekasi, bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya coba untuk mengecekkan peserta dari MWJ. Ya siapa saja tuh, cuman kenyataannya satu suara mewakili satu MWJ. Oke, pertama dari Kiai dari MWJ mana? Pondok Gede. Saya sampaikan bahwa ini tadi seperti awal saya sampaikan bahwa aturan ini sudah baku yang ditentukan oleh PBNU, termasuk dalam penulisan dan dibuka. Pertanggungjawaban PCNU Kota Bekasi masa khidmat 2019-2024. Saya lihat di samping dan kiri saya sudah diwakili oleh apa yang
dikerjakan program kerja apa saja yang sudah dijalankan selama masa khidmat. Menyampaikan LPJ ini bukan LPJ dari ketua APJ itu bukan, tapi LPJ dari PCMU Kota Bekasi yang diketuai oleh Haji Madinah. Yang primernya Terima kasih kepada pimpinan sidang dari PWNU Provinsi Jawa Barat. Kita memasuki sidang komisi-komisi. Sidang komisi ada 3. Komisi A, program kerja, Komisi B, bahsul masail, dan Komisi C, rekomendasi. adalah peserta diberikan waktu membaca 20 menit. Lalu setelah itu saya sekretaris membaca poin per poin dari halaman yang ada di program kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itu adalah pertanyaan langsung masalah yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan bagaimana hukumnya menarik zakat fitrah sebelum masuk bulan Ramadan. Jawabannya adalah diperbolehkan dengan mengangkat atau dengan ijab qabul bahwasanya zakat fitrah itu dititipkan. Lalu pada saatnya ketika sudah memasuki bulan Ramadan baru dibayarkan. Saya Komisi B Percak PMU tahun 2024. Terima kasih atas perkenan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila Komisi B luar biasa. Mantap. Musyawarah dengan program-program rekomendasi yang telah disediakan, dan musyawarah cukup alot, cukup lama, namun dapat diselesaikan dengan baik. Ada masukan-masukan dan ada perubahan yang kami lakukan di Komisi C ini. Yang pertama, saya sampaikan bahwa secara global garis besar program rekomendasi Komisi C ini ada rekomendasi yang bersifat internal dan juga ada rekomendasi yang bersifat eksternal. Dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon taufik dan hidayahnya, memutuskan menetapkan program kerja pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Bekasi, pembahasan hukum keagamaan dan kemasyarakatan dan rekomendasi perkumpulan. Pertama, program kerja pembahasan hukum dan rekomendasi terlampir menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, mengamanatkan kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Bekasi masa khidmat 2024-2029 untuk memimpin dan mengkoordinasikan usaha dan ikhtiar Nahdlatul Ulama dalam mengembangkan dan melaksanakan keputusan ini bersama-sama dengan seluruh keputusan Nahdlatul Ulama dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dalam konferensi cabang Nahdlatul Ulama mendatang. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada
sampai dengan adanya keputusan baru yang ditetapkan oleh Pertemuan Syura dan Setika. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 28 Sya'ban 1445 Hijriah, 9 Maret 2004 Masehi. Sidang pimpinan sidang pleno Dedi Juniawan, Sekretaris Lukman Hakim ditandatangani. Terima kasih. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط Satu, dua, tiga, empat. Jadi وتحمس silakan lagi. بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد Kita makasih mengatur salah raya ini yang kami muliakan sebagaimana seluruhnya agenda yang disampaikan oleh kami dengan sedang bahwa kita sebelum kita nanti akan bahwa pengurus jalan Nahdlatul Ulama Kota Bekasi masa khidmat 2019-2024 dinyatakan demisioner. Minta kepada seluruh pengurus jalan Nahdlatul Ulama yang hadir di sini untuk silakan berdiri di depan untuk berfoto bersama. Ini kita lihat, ini masih disegel loh, dia ya. Apa saja ke atas? Dia. Kita buka baru-baru. Satu, dua, Itu adalah Haji Bakar. Mohon izin kami nggak kelihatan. Mohon izin Kiai, apakah Kiai bersedia menjadi anggota? Kiai Haji Ahmad Kurtubi. Mohon berdiri. Apakah dengan bersedia menjadi anggota? Alhamdulillah. Yang Kiai Haji Hamdani Amsar. Mohon berdiri. Apakah Kiai bersedia menjadi anggota? Mohon berdiri. Baik, terima kasih. Bahwa Kiai Haji Abu Bakar Aziz, kemudian Kiai Haji Ghazali Amin, Kiai Haji Ahmad Kurtubi, Kiai Haji Hamdani Ansar, dan Kiai Haji Dr. Hasan Rohan ditetapkan sebagai anggota. Untuk Rais terpilih PCNU Kota Bekasi adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abu Bakar Aziz.
insya Allah kami semua sudah sepakat dan izin Kiai, apakah Kiai sebagaimana dalam pasal 13 ayat 1, apakah Kiai sedang menduduki jabatan politik? Tidak. Dan apakah Kiai menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 tahun terakhir? Tidak. Apakah Kiai bersedia menjadi Rois Syuriah terpilih? Baik, dan disitu memenuhi syarat untuk menjadi Rois Syuriah. Begitu pimpinan sidang dengan ini menetapkan Haji Abu Bakar Al-Habib sebagai Rois Syuriah Partai Salam Nahdlatul Ulama Kota Bekasi masa khidmat 2024-2029. Semua yang mewakili FHC masing-masing untuk menuliskan namanya. Nah, perlu kami sampaikan kembali bahwa sesuai dengan kata tertib itu bahwa jangan menggunakan kode-kode, sehingga kemudian di sini pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan menulis nama calon tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat rahasia dari pemilik suara. Pemberian suara secara tertutup dapat dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat rahasianya. Jadi nanti setelah kemudian pemberian suara, pemungutan suara kita lakukan, nanti akan muncul bakal calon, nanti akan kita tanyakan satu-satu pemenuhan persyaratannya. Kalau yang bersangkutan itu memenuhi syarat, maka kemudian dia akan layak untuk ke tahap selanjutnya dengan catatan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh kode RDI. Bekasi Selatan. Diingatkan kembali untuk menulis nama saja tanpa menjaga apapun. Siap-siap para wanita. Mustika Jaya Aibi Nurdin Nur Khalid Kiai Haji Madinah sekurang-kurangnya memperoleh hak suara dari kertas suara hasil tabulasi sebagai salah satu syarat menjadi calon ketua. Jadi dalam konteks ini maka yang pemilik nama yang suaranya di bawah 4 suara artinya secara otomatis tereliminasi. Sehingga benar kita mempunyai 2 nama di sini adalah itu Bapak Aidin dan Bapak Nurkhoy. Kemudian tentunya sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam tata tertib pasal 24 ayat 1 bahwa untuk menjadi calon ketua harus memenuhi persyaratan. Namun sebelum kami mempertanyakan pemenuhan persyaratan tersebut, maka kami atas nama pimpinan sidang ingin mengundang Bapak akan mulai dari Bapak Aidin karena ada di rumah yang lain. Apakah Bapak pernah menjadi pengurus harian baik di PCM ataupun PCM? Apakah Bapak Maulu pernah menjadi pengurus PCM atau PCM? Berapa lama? 4 tahun. 4 tahun itu sejak awal atau masa khidmat PCM kapan berakhir? 2025. Berarti dalam satu masa khidmatnya walaupun 4 tahun presiden tahun karena belum menikah. Saya mempermasalahkan dan kemudian itu sampai ke KBNU
dan kemudian memutuskan bahwa berdasarkan yang itu ternyata tidak memenuhi 1 tahun, maka pertama akan dipertanyakan proses persidangannya, kemudian yang kedua bisa jadi mohon izin ya. Karena saya perlu menyampaikan aturan apa adanya saja. Jadi kenapa kemudian hari ini KBN itu selalu mengawal sidang-sidang untuk memastikan bahwa persyaratan-persyaratan itu sendiri terpenuhi. Baik, saya pikir semuanya sudah jelas karena ini data yang tadi disampaikan sama Ketua. Kami kembali kita saksikan bersama di sini bahwa ada 2 calon. Terakhir pertama itu Kiai Madinah tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan suara. Jadi minimal itu berapa. Kemudian Pak Nurtolik tidak memenuhi persyaratan karena yang bersangkutan itu menjabat sebagai pengurusnya itu kurang dari 1 tahun. Sehingga akhirnya di sini yang memenuhi syarat untuk menjadi calon ketua itu adalah Bapak Haji Nurdin. Sebelumnya kemudian saya bertanya kepada Kiai, apakah Kiai menyetujui Bapak Haji Nurdin sebagai calon ketua PCNU Kota Bekasi masa khidmat 2024-2029? Oleh yang memang saat ini dianggap tidak memenuhi syarat. Pada prinsipnya saya setuju, karena saya pernah mengalami itu tahun saya dapat 6 lawan dapat 4, tapi diputuskan itu lawan. Dan NU di Kota Bekasi tidak pernah cacat dan berantakan terus. Oleh karenanya mohon ini dari Anda Gus Said dari Dr. Karisma. Saya ngomong saat ini adalah bukan soal setuju tidak setuju, tapi membangun NU ke depan. Jangan kita mentang-mentang, kita bangun bersama-sama. Yang tadi tidak memenuhi syarat padahal legitimasinya adalah tinggi, dan ini 4 legitimasinya sebenarnya ini faktanya tidak lemah. Ini oleh karenanya jika memang pimpinan sidang arahnya adalah pimpinan sidang menetapkan saudara Ai, maka ke depan kita harus bersama-sama membangun Nahdlatul Ulama. Itu catatan pentingnya, membangun NU bersama-sama. Sekarang keluar dari sini kita semuanya bersama lagi. Kita nyusun kepengurusan bersama, dan untuk kebaikan NU ke depan, dan tidak untuk kepentingan yang lain. Ataukah sebuah ujian ketika bicara NU yang sangat besar? Siapalah Haji Nurdin? Tidak cukup untuk bisa mewakili sebagai wajah dari Nahdlatul Ulama Kota Bekasi. Nahdlatul Ulama itu besar, orang yang alimnya banyak. Lalu kemudian pada malam hari ini Allah mentakdirkan Haji Nurdin untuk memimpin sebagai atas rezeki bulan surya, maka seluruh rangkaian dan pelaksanaan konferensi cabang kelima Nahdlatul Ulama Kota Bekasi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ditutup secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, dari rangkaian konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kota Bekasi hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada para peserta yang antusias luar biasa. Dari mulai proses persidangan, pleno 1, pleno 2, pleno 3, bahkan terakhir pemilihan sangat luar biasa.
bagi yang terpilih hari ini, saya harap dan mampu membawa roda organisasi PCNU Kota Bekasi agar lebih bisa menjadi yang terbaik dan terbaik. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus MWK, Rangri, Badan Otonom yang hadir dari serta kegiatan konferensi cabang PCNU yang kelima tahun 2024. Mudah-mudahan langkah-langkah kehadiran Bapak Ibu para mutamirin Allah balas sebagai bentuk pahala, dan Allah akan selalu berkati dan Allah selalu berikan yang terbaik buat Dalam rangka pelaksanaan Konfercap kelima PCNU Kota Bekasi, kita berharap warga NU khususnya di Kota Bekasi dapat memberikan kontribusi yang terbaik dari hasil-hasil Konfercap ini. Sebagaimana kita ketahui, tema Konfercap pada kesempatan kali ini adalah istiqomah berkhidmah mengharumkan NU sebagai wadah perjuangan untuk kemaslahatan. Kita berharap seluruhnya semoga NU ke depan akan lebih harum namanya dan memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat khusus di Kota Bekasi dengan kemaslahatan itu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Konfercap PCNU Kota Bekasi kelima berharap pasca Konfercap NU makin berkibar, makin besar, makin dikenal masyarakat khususnya di Kota Bekasi, sehingga NU menjadi betul-betul organisasi yang disegani dan dicintai oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PCNU Kota Bekasi, saya melihat PC Masa Hikmat yang sekarang sudah dimisioner ini, saya lihat lebih bagus dibandingkan kemarin. Semoga masa pemilihan Konfercap ini yang kedepannya lebih bagus, karena saya merasakan pengurus PC yang sekarang ini pada saat saya ikut PKPNU di Majalengka, saya tidak pernah bicara kepada siapapun termasuk ke PC, termasuk pada ketua PC Kiai Madinah. Tetapi pada saat saya berjalan PKPNU 2 hari di sana, saya mendapat telepon langsung dari Kiai Madinah dan Kiai Sirot. Beliau memberikan support, bahkan memberikan bantuan kepada saya selaku perwakilan Kota Bekasi yang notabene saya tidak pernah meminta bantuan itu. Itulah salah satu respon positif yang dilakukan oleh Ketua PC maupun Suriahnya, bahwa ada kader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ais, Ketua RMI NU Kota Bekasi. Dalam pelaksanaan Konfercap kelima NU Kota Bekasi kali ini, saya yang pertama mengapresiasi atas terselenggaranya Konfercap ini. Mudah-mudahan dapat terselenggara dari awal sampai akhir dengan baik dan sempurna. Dan tentunya harapan saya dari pelaksanaan Konfercap ini mampu melahirkan ketua Anfiziah maupun Rais Suriah yang betul-betul dapat mengayomi seluruh warga Nahdiyin, baik yang struktural maupun kultural, dan tidak terlupa juga dapat mengayomi pesantren-pesantren yang ada di Kota Bekasi, karena bagaimanapun juga pesantren itu adalah bagian terpenting dari keberlangsungan NU tidak hanya di Bekasi tapi di seluruh Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Sukses terhadap Konfercap NU kali ini dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.